Pernah nggak sih kamu ngerasa hari ini udah penuh banget sama jadwal? Tapi pas malam-malam, kamu lihat lagi. Kok hasilnya kayak nggak ada yang bener-bener beres? Rasanya kayak belajar iya, scroll TikTok iya, ngerjain tugas juga iya, tapi semuanya setengah-setengah. Nggak ada yang tuntas. Dan tiba-tiba, udah malam aja. Terus muncullah kalimat keramat yang kita semua kenal. Besok deh. Tapi lucunya, besok malah terjadi hal yang persis sama, lagi dan lagi. Sampai kita mikir, kayaknya 24 jam itu kurang banget deh buat hidup. Atau jangan-jangan, sebenarnya kita aja yang salah cara pakainya. Kalau kamu sering ngerasa gitu, kamu nggak sendirian. Ada sebuah fenomena psikologis yang namanya time anxiety, atau kecemasan soal waktu. Ini unik. Karena perasaan ini muncul bukan karena kita benar-benar kekurangan waktu, tapi karena otak kita nggak sadar kemana perginya waktu itu. Kayak ada kebocoran halus yang nggak kita sadari. Terus, bocornya kemana? Coba kita jujur sama diri sendiri. Sebagian besar waktu kita itu habis karena scroll HP tanpa tujuan. Pindah-pindah tugas dari satu ke yang lain. Nunda-nunda kerjaan penting yang seharusnya diprioritaskan. Dan yang paling sering, niatnya istirahat sebentar, tapi malah kebablasan sampai berjam-jam. Yang bikin ini makin parah adalah cara kerja otak kita. Otak kita itu secara alami lebih suka hal-hal yang gampang, cepat, dan langsung ngasih rasa senang. Ini semua ada hubungannya sama hormon dopamin. Kalau kita nonton konten pendek kayak TikTok atau Reels, otak kita langsung dapat hadiah dopamin, langsung senang. Tapi kalau disuruh ngerjain tugas atau baca buku, wah, itu butuh usaha, butuh effort. Makanya, otak kita cenderung milih kabur ke aktivitas yang lebih instan. Inilah kenapa 1 jam scroll media sosial bisa terasa cuma kayak 5 menit. Sebaliknya, 10 menit baca buku pelajaran bisa terasa kayak 1 jam penuh penderitaan. Waktu jadi terasa relatif, tergantung seberapa banyak dopamin yang kita dapat. Nah, selain karena dopamin, ada satu musuh utama yang sering kita anggap teman: multitasking. Banyak dari kita yang mikir, kalau bisa ngerjain banyak hal sekaligus itu keren, produktif, hebat. Padahal kenyataannya, otak manusia itu nggak didesain buat multitasking. Sejati, yang sebenarnya terjadi itu bukan multitasking, tapi task switching, alias gonta-ganti tugas dengan cepat. Setiap kali kamu berpindah fokus, misalnya dari lagi nulis laporan, terus ada notif, kamu buka Instagram sebentar, terus balik lagi nulis laporan. Otak kamu itu butuh waktu adaptasi. Menurut penelitian, otak butuh sekitar 15-25 menit untuk bisa kembali fokus penuh ke tugas awal. Kita mungkin mikir, cuma lihat notif 1 detik doang kok. Tapi kalau dalam sehari kita melakukannya puluhan kali, coba dihitung. Waktu kita habis, bukan buat ngerjain tugasnya, tapi buat pulang pergi, fokus. Energi mental kita terkuras hanya untuk proses bolak-balik itu. Jadi, yang kita kira hemat waktu, malah justru jadi pemborosan waktu terbesar. Selain task switching, ada satu lagi penyebab utama kenapa kita selalu merasa dikejar waktu. Namanya microwave mindset, atau pola pikir microwave. Coba perhatikan. Generasi kita sekarang terbiasa dengan semua yang serba cepat. Mau makan, ada makanan cepat saji. Mau hiburan, ada video pendek 15 detik. Mau cari informasi, tinggal Google, langsung dapat jawaban. Semuanya instan. Kebiasaan ini tanpa sadar membentuk pola pikir kita. Kalau sesuatu nggak ngasih hasil dengan cepat, berarti itu nggak sepadan untuk dikerjakan. Ini jadi masalah besar. Karena hal-hal yang paling penting dan berharga dalam hidup, justru nggak ada yang instan. Membangun skill baru, menyelesaikan skripsi, menciptakan sebuah karya yang bagus, atau membangun karir yang cemerlang, semuanya butuh proses, butuh kesabaran, dan butuh fokus yang mendalam. Bukan cuma niat sesaat. Pola pikir microwave ini membuat kita gampang menyerah pada hal-hal yang butuh waktu lama. Oke? Terus solusinya gimana? Apa kita harus pasrah aja? Tentu enggak. Ada solusi super simple yang bisa kamu coba. Namanya the 2 minute rule.
atau aturan 2 menit. Aturan ini diciptakan oleh James Clear, penulis buku Atomic Habit. Kalau kamu mau memulai sesuatu, tapi rasanya berat banget, coba terapkan ini. Jika sebuah tugas bisa dimulai dalam waktu kurang dari 2 menit, lakukan sekarang juga. Kuncinya bukan menyelesaikan, tapi memulai. Contohnya, alih-alih mikir, aku harus nulis 5 halaman esai, ganti jadi aku cuma perlu buka laptop dan tulis 1 kalimat pertama. Daripada aku harus baca 1 bab buku. Ubah. Jadi aku cuma perlu baca 1 halaman saja. Buat yang lagi berjuang sama skripsi, daripada mikir aku harus ngerjain bab 3, coba deh, aku cuma perlu buka file skripsinya aja. Biasanya yang ini yang paling sakit kan? Kenapa aturan ini sangat efektif? Karena seringkali, bagian terberat dari sebuah pekerjaan itu bukan saat mengerjakannya, tapi saat memulainya. Begitu kita berhasil melewati rintangan awal itu, biasanya momentum akan terbentuk, dan kita akan lanjut mengerjakannya dengan sendirinya. Sekarang, setelah tahu cara memulainya, gimana cara biar tetap fokus? Daripada ngandelin motivasi yang naik turun, coba deh jadwalkan waktu kamu secara spesifik. Metode ini disebut time blocking, dan banyak dipakai oleh orang-orang paling efektif di dunia. Caranya simpel banget. Kamu bisa pakai teknik Pomodoro sebagai variasinya. Begini cara kerjanya. Alokasikan waktu 25 menit untuk fokus total pada satu tugas. Setelah itu, ambil istirahat pendek selama 5 menit. Ulangi siklus ini 3-4 kali. Baru setelah itu, kamu bisa ambil istirahat yang lebih panjang, sekitar 15-30 menit. Selama 25 menit fokus itu, ada aturannya. Jangan buka HP. Jangan pindah-pindah kerjaan, dan fokus hanya pada satu tugas itu saja. Dengan cara ini, waktu kamu jadi lebih kelihatan dan terukur. Kamu nggak lagi cuma berniat kerja, tapi kamu menjadwalkan waktu untuk fokus. Kamu jadi sadar kemana perginya setiap menit yang kamu punya. Jadi kesimpulannya, masalah kita sebenarnya bukan karena waktu 24 jam itu kurang, tapi karena fokus kita yang terlalu gampang bocor dan terdistraksi. Kita nggak butuh hari yang lebih panjang. Kita cuma butuh cara yang lebih baik untuk mengatur pikiran kita. Bukan cuma jadwal di atas kertas. Jadi, yuk mulai hari ini, coba terapkan 2 hal simpel ini. Pertama, mulai setiap tugas berat dengan aturan 2 menit. Kedua, kerjakan tugas itu menggunakan metode time blocking dan hindari task switching. Karena percayalah, 24 jam itu lebih dari cukup. Yang membedakan hasilnya adalah cara kita menggunakannya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa belajar bareng lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.